Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan kepada Anda, dan di sini kami tidak hanya akan membahas segala masalah kesehatan saja, tapi juga akan memberikan solusinya. Jadi bagi Anda yang saat ini memiliki keluhan kesehatan dan ingin berbagi bersama kami di studio, caranya gampang sekali. Anda cukup kirimkan saja data riwayat kesehatan, lalu kirim ke alamat email yang tertera di layar kaca ini. Kami tunggu ya. Dan siapa sih praktisi kesehatan yang hadir di Go Healthy kali ini? Ada dua pria ganteng yang menolak tua. Karena maunya dipanggil Boy aja. Yang pertama adalah Mas Boy Kedianugraha. Halo. Halo Ai. Sehat? Sehat. Ada pemirsa juga, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Dan Boy kedua yang juga menolak tua adalah Boy Abidin. Hai Mas Boy. Halo baik. Halo pemirsa. Nah, kita berdua ini memang selalu Boy ya. Iya kan? Di sini kami menghadirkan narasumber yang kali ini punya masalah kesehatan yang pastinya berbeda dengan episode sebelumnya. Kali ini adalah Ibu Titis Purnasari. Hai Ibu Titis. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya punya pertanyaan untuk Anda dan juga Ibu Titis. Ini benar atau salah? Nah, mohon dijawab ya. Benar atau salah? Ini dia. Air seni dikerubungi semut pertanda diabetes. Menurut Ibu Titis benar atau salah? Benar. Benar? Iya. Kenapa? Orang tua saya dulu, bapak saya. Oh gitu? Ya. Jawabannya benar atau salah? Iya pemirsa, salah satu diagnosis ya, artinya orang awam yang mudah kalau ada sesuatu pada air sendi dikerubungi semut harus berpikir penyakit gula. Jadi zaman dulu memang sudah ada. Okay. Ya karena apa? Karena memang karena gulanya ketinggian di dalam darah, ya, mengakibatkan darah kental. Ketika dia melalui ginjal, gula itu dikeluarkan melalui filtrasi ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya air sendinya jadi manis, dan ketika manis maka semut, terutama kalau zaman dulu kan sering kencing di bawah pohon dan sebagainya, maka yang namanya semut itu akan mengerubungi. Nah, itu adalah tanda-tanda daripada seseorang diabetes. Tapi jangan sebaliknya ya. Wah, berarti kalau gitu kalau saya kencing nggak dikerubungi semut, Berarti sehat-sehat aja. berarti sehat-sehat saja, nggak bisa dibalik. Ya. Jadi jawabannya adalah benar. Lalu benar atau salah yang kedua? Ini seperti ini. Capek setelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apakah sama dengan capek ketika berolahraga? Jawaban Ibu? Jeng, Menurut jeng. saya benar kalau rumahnya gede. Kira-kira benar nggak Mas Boy? Gini ya. Jadi pemirsa ini mungkin pemirsa juga ada pendapat selain ini yang mengatakan bahwa kalau saya sudah berkeringat maka ini saya sudah berolahraga. Ya, itu pendapat yang kurang tepat. Jadi kalau disebut olahraga atau aktivitas fisik yang baik untuk jantung dan paru kita ini harus teratur dan terukur. Artinya ada frekuensi, ada durasi, ya ada lama waktunya, ada jenis bentuk olahraganya, dan itu harus dilakukan terus-menerus kontinu. Ya, kalau nyapu mungkin nyapu satu ruangan, udah gitu berhenti. Tapi gini, kalau misalnya menurut Ibu mungkin gini, nyapunya kan setiap hari. Nah itu repetisi Tetap, juga Bu, nggak? kalau nyapunya Ibu mungkin paling lama nyapu mungkin 5 menit. Ya, 5 menit nyapu, istirahat dulu, tapi kan nggak langsung sehari serumah selesai. Boleh dikatakan olahraga kalau memang Ibu melakukannya terus-menerus ya dalam waktu yang terukur, artinya 30 menit ya paling tidak dalam satu hari, kemudian tercapai nadi latihan. Oke. Nah, nadi latihan itu harus tercapai, baru kita sebut dia ada manfaatnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Jadi kalau Ibu melakukan pekerjaan rumah tangga, Anda juga bisa mungkin jalan-jalan ke mall dan segala macam, cukup melelahkan, cukup berkeringat, tapi belum tentu itu ada manfaatnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi harus teratur dan terukur. Betul. Jadi jawabannya adalah salah. Karena biasanya kalau kita mengerjakan aktivitas rumah tangga itu hanyalah aktivitas fisik saja yang rutin kita lakukan, tapi berbeda dengan olahraga. Sekarang Ibu Titis Purnasari hadir di sini dengan keluhan diabetes dan juga kolesterol yang tinggi. Benar Ibu? Benar. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan sama-sama, ini dia video profilnya. Titis Purnamasari. Sejak setahun terakhir, Titis merasa kondisi tubuhnya kian menurun. Ia kerap merasa mudah capek dan mengantuk. Selain itu, intensitas Titis dalam buang air kecil pun menjadi lebih sering. Awalnya ia merasa hal ini bukanlah masalah yang serius. Namun ketika diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, betapa kagetnya Titik mengetahui kadar gula darah dan kolesterolnya sudah sangat tinggi.
Bagaimana tidak, kadar gula darah Titik sudah sebesar 250. Kemudian kolesterolnya tercatat di atas 200. Titik pun langsung khawatir dengan resiko komplikasi yang dapat terjadi. Ia pun menyadari mungkin hal ini karena pola makan yang kurang sehat. Ia cukup sering mengkonsumsi minuman manis dan juga gemar makan makanan yang berlemak serta gorengan. Ia khawatir sebab kondisi kesehatannya masih belum juga membaik. Bahkan, hasil cek kesehatan terakhirnya menunjukkan bahwa gula darah Titik sudah berada di atas 300. Itu tadi adalah sedikit cerita tentang riwayat kesehatan dari Ibu Titis Purnasari. Usianya 55 tahun, masalah kesehatan, ada diabetes, pernah sampai mencapai angka 250, kolesterol juga pernah di atas 200, benar ya Ibu ya? 360. Wow, gula darahnya pernah mencapai 360. Iya, 360 itu hari raya pertama. Hari raya ini, tahun ini, 360. Iya. Oke, tapi Ibu sendiri tahu Ibu ada diabetes sejak usia 53 tahun. Ibu Titis ini kelihatannya sehat-sehat saja, bugar-bugar aja, tapi ternyata ada masalah di peredaran darahnya. Setelah Ibu tahu bahwa Ibu ada gula, ya kan, waktu itu 250 tahun 2022, Ibu nggak ke dokter? Ke dokter karena saya merasa sehat. Keluhan yang dirasakan apa, Bu? Nggak loyo, nggak apa, jalan ke mall juga lancar. Ibu nggak ngerasain lemas gitu? Enggak. Buang air kecil? Sering? Jarang, masih jarang. Nggak sesering 360. Oh, pada saat Yang itu masih jarang. Yang pada masih saat jarang. 250 itu. Iya. Ibu iseng, Ibu tahu 250. Sebelum-sebelumnya, Bu ya, sebelum keisengan Ibu itu, Ibu merasakan ada yang berbeda nggak sama tubuh? Misalnya gimana-gimana Itu gitu? sering haus. Cuman nggak tahu kalau ternyata itu. Iya, sering haus, sering kencing, sering makan, dan berat badannya berkurang. Itu salah satu tanda daripada diabetes yang klasik. Ya, karena seringkali diabetes juga tidak memberikan gejala. Ya, jadi menariknya lagi nih kita lakukan pemeriksaan pemirsa ya pada Ibu Titis sebelum kita mengambil gambar untuk hari ini. Ini kita lihat angkanya juga belum normal. Ada tambahan kulit kering. Kulit kering. Tambahan lagi. Iya, kulitnya juga kering. Kulitnya kerasa. Angka kadar gula darah Ibu saat ini, gula darah sewaktu angkanya masih tinggi. 233. Normalnya angka itu adalah di bawah 200. Ya, untuk yang puasa ya. Hati-hati walaupun Ibu belum ada gejala. Pemirsa Anda dengan kadar gula darah yang sudah di atas ini belum ada gejala, tapi ini sudah ada potensi untuk merusak organ-organ dalam tubuh Anda. Tekanan darahnya juga tidak normal. 150 per 95. ya. Jadi artinya angka ini tinggi. Normal 120 per 80. Wah, Ibu. Lihat, ini angkanya loh. sudah tinggi. Komplikasinya sudah mengintai Ibu nih, ya. Risiko komplikasinya. Ya, tadi dengan gula darah yang tinggi, darahnya menjadi kental. Darah kental, aliran darah menjadi lebih lambat. Kemudian akan membuat jantung bekerja lebih memaksa sehingga tekanan darahnya kemudian menjadi naik. Dan yang satu lagi yang juga menarik nih ya, kadar kolesterolnya juga di atas 200. Betul, ya. Kita lihat angka kolesterolnya ini juga di atas normal, ya. Jadi kolesterol sebenarnya idealnya adalah angkanya 200. Ini sudah lebih dari 200. Bu Titis ini khas nih usianya ya Mas Boyke ya. Usianya sudah 55 sekarang ya. Ini usia wanita menopause. Wanita menopause itu risiko untuk penyakit gulanya meningkat, risiko kolesterolnya meningkat, risiko hipertensinya meningkat. Dan ini bahaya kalau kemudian tidak ketahuan, ya. Ini karena nggak ada gejala, nggak diperiksa, nggak ketahuan ya pemirsa. Kemudian timbul komplikasi, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Kan saya udah minum kopi pahit. Pemirsa harus tahu ya, banyak sekali. Oh, kalau ngerokok asal didampingi kopi nggak apa-apa. Oh, kalau gula dikasih kopi pahit nggak apa-apa. Berantem dia di dalam tubuh. Emangnya Power Ranger ya kan? Enggak. Jadi itu adalah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Jadi tolong, bagaimanapun juga yang namanya kekentalan darah, saya setuju banget. Ketika memasuki usia menopause, di mana hormon estrogen turun, ketika memasuki usia andropause, ketika hormon testosteron turun, maka darah menjadi semakin kental, resiko diabetes, resiko kekakuan pembuluh darah, resiko kolesterol semakin meningkat. Jadi sebenarnya Ibu udah tahu nih, bisa stroke, bisa penyakit jantung dan lain-lain. Tapi Ibu nggak mau tahu. Emangnya Ibu nggak takut, Bu? Selama ini itu kejadian ke diri Ibu sendiri. Takut nggak? Nggak mau mikir.
Oke, jadi ibu ini termasuk mungkin cuek aja, Iya. happy aja. Mungkin sebenarnya Iya. dalam hati deg-degan juga kan? Iya, ada Nggak begitu. mau dong, Iya, nggak mau dong. Sekarang Nggak mau. putra-putri ada berapa? 3. Ada 3, sehat semuanya? Sehat, yang nomor 1 aja yang itu. Ada apa, masalah apa? Diabetes juga? Diabetes. Nah. Apalagi Bu, dengan ada putrinya saja sudah diabetes, berarti Putra. induknya aja putranya udah diabetes, berarti ibunya juga. Dan diabetes itu penyakit yang boleh dibilang diam-diam dia terus ngegerogoti tubuh Iya. putra ibu, tubuh ibu juga, ya. Iya. Jadi yang namanya, saya ingatkan pemirsa, yuk jalani pola hidup sehat, kurangin makan gula, kurangin manis-manis. Iya. Kemudian yang kedua, makan, tadi sudah dikatakan ya, kurangin makan. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup, manajemen stres dan olahraga. Check up tetap ke dokter, jangan lupa Bu. Pemirsa di rumah, kita ada teknologi namanya teknologi laser. Teknologi apa? Ya teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah agar supaya aliran darah tetap lancar, agar supaya pembuluh darah tidak kaku, yaitu teknologi laser. Nah, bagi pemirsa yang memang mempunyai gejala-gejala, salah satu aja dari 3 itu, mau hipertensi, hiperkolesterol, maupun diabetes, yuk kita hidup sehat. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser sebagai gaya hidup. Untuk pemirsa yang punya masalah yang sama seperti Bu Titis sampai saat ini belum teratasi atau belum dikendalikan, yuk lakukan 4 pilar pola hidup sehat dan juga lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan dari tadi adalah alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari Gogomol pemirsa. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup Anda gunakan di pergelangan tangan kiri. Nah, di sini nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Saatnya jadikan AccuLaser Ultimate atau dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan juga keluarga. Lalu bagaimana sih cara mendapatkannya? Produknya juga seperti apa? Yuk segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini. Nah ini, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari Gogomol. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan Ibu Titis juga praktisi kesehatan. Tapi setelah satu ini, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Bagi pemirsa yang menderita diabetes, berikut adalah karbohidrat pengganti nasi putih yang bisa menjadi pilihan Anda. 1. Nasi merah. 2. Jagung. 3. Quinoa. 4. Ubi jalar. Dan yang terakhir adalah oat. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, jangan lupa gunakan teknologi laser yang dapat membantu mengendalikan gula darah Anda. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini. Ada Ibu Titis yang punya masalah kesehatan. Ini menarik sekali nih, masalah kesehatannya banyak. Ada gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ditambah lagi tensinya pun tinggi. Kita harus tahu bagaimana rapot kesehatan tubuh kita. Iya. Benar ya, kalau Betul. memang kita sehat ya teruskan pola hidup sehatnya itu tadi. Iya. Tapi kalau tidak baik itu harus segera Ya, diselesaikan. begini ya, memeriksakan ke dokter dalam kondisi lebih dini itu akan membuat
mudahnya mengembalikan kepada fungsi yang normal. Contohnya nih, banyak banget juga ya, ibu kan tadi saya udah 2 tahun saya tahu diabetes, saya nggak mau ke dokter. Coba, dari 235 jadi 360. Itu apa yang terjadi dalam 2 tahun itu, Bu? Itu sudah terjadi penumpukan, penggumpalan darah makin kental. Kita nggak tahu lagi, kulit sudah mulai kering. Mungkin juga ibu sering keputihan. Mungkin juga ibu jadi sering kencing. Itu sudah makin parah. Alam itu sudah memberikan kita warning. You kena diabetes loh ini. Ayo segera. Tapi karena takut, ya justru kalau lebih dini itu lebih mudah pengobatannya. Dan satu lagi teknologi laser yang memang diciptakan khusus mengatasi masalah itu. Iya. Dan ibu sepertinya sudah terlihat sedih sekali melihat kondisi tubuh ibu. Sedih. Ibu sedih ya. Nah, semangat ibu, toh ibu belum ini. Ya. Coba Mas Boy. Jadi kalau saya lihat ya pemirsa, Bu Titis ini mewakili banyak juga orang di luar sana ya yang kemudian tidak mau tahu atau mungkin takut ketahuan bagaimana rapot kesehatannya. Jadi lebih baik tahu lebih dini, lebih awal seperti katakan Mas Boy tadi ya, daripada terlambat. Karena kalau lebih awal kita tahu, kita bisa segera melakukan pengobatan yang tepat, yang adekuat, sehingga kita bisa mencegah untuk jangan sampai terjadi komplikasi. Ibu, boleh saya tahu yang ibu rasakan saat ini apa yang membuat ibu meneteskan air mata hari ini? Sedih, ternyata berat ya. Iya. Merusak organ dalam. Dan ada rasa takut hari ini? Takut terjadi itu semua ke ibu? Iya, khawatir saya. Khawatir? Mulai Khawatir hari ini sekali. berarti ibu mau mencoba untuk pergi ke rumah sakit, konsultasi? Itu yang saya harapkan. Mau? Semangat bahwa dokter akan menolong, memberikan obat yang terbaik. Oke? Oke. Penyebabnya apa sih kok saya bisa punya gula darah yang tinggi, tensi saya bisa tinggi, kolesterol saya juga tinggi. Bahkan ada satu lagi, asam urat ibu itu juga tinggi loh. Ada di angka 7. Ya benar ya ibu ya. Ini kenapa? Kira-kira kenapa menurut ibu? Dari makanan, terus Kalau manis-manis gitu? manis-manis, teh manis itu sering. Terus minum susu itu juga, keju itu suka sekali. Suka yang gurih-gurih. Kalau anggota keluarga apakah ada juga? Bapak saya diabetes. Bapak diabetes. Ibunya bapak saya, nenek saya itu juga Diabetes juga. Kalau ibu juga ibunya ibu juga setelah 60. setelah usia 60 tahun juga diabetes. Dan ibu juga di atas usia 50 tahun ternyata ada diabetes. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi utama tubuh kita nih ya nggak terlihat secara luar adalah isinya darah semua nih Bu, dalam pembuluh darah. Nah kalau darah itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kental, maka kita harus buat supaya tidak kental. Nah teknologi laser ini dengan 3 sinar warna laser, dia akan merubah tadi darah-darah yang kental ya, yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar, itu diuraikan supaya dia tidak kental. Maka dia akan mengalir dengan lebih lancar. Tekanan darah akan terkendali. Sel-sel tubuh kita akan mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi yang cukup. Sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Sel-sel di tubuh kita juga akan bisa memetabolisme dengan baik sehingga bisa menghasilkan energi. Ibu tadi katakan kan sekarang udah kerja itu udah cepet capek, lelah. Karena tadi tubuh ibu tidak bisa mengolahnya menjadi energi. Teknologi laser ini akan membantu pemirsa ya. Jadi sekali lagi tetap pola hidup sehat, periksa kesehatan, kemudian mengikuti saran dokter, dibantu dengan teknologi laser. Jadi gini ya, ini khususnya Bu buat teman-teman ibu juga, wanita-wanita di Indonesia ya yang mungkin sedang mendengarkan acara ini, bahwa namanya wanita itu ada satu titik yang namanya menopause, peralihan dari masa subur menjadi masa tua. Ya, nah di saat-saat menopause ini memang terjadi kekacauan hormon, penurunan hormon estrogennya menjadi turun. Akibatnya apa? Selain tidak mens, tapi kan banyak gejalanya, lebih mudah emosional, kulit menjadi kering, ya. Kadang-kadang juga menjadi moodnya juga nggak bagus, ya. Kemudian yang namanya hormon melatoninnya juga turun. Estrogen turun, melatonin turun apa? Jadi susah tidur. Tidur jam 2 ya kan? Nah, Ibu susah tidur nggak? Susah tidur. Iya betul kan? Nah itu semua itu adalah gejala-gejala daripada menopause dengan proses penuaannya. Ya. Jadi selain tadi dikatakan pola hidup sehat, bantu dengan teknologi laser. Tadi sudah dijelaskan sinar merah untuk
pengentalan darah, sinar biru untuk tekanan darah, tapi ada satu yang namanya sinar kuning. Nah ini sinar kuning ini bermanfaat banget loh buat orang-orang yang menopause. Ya, kenapa? Si sinar kuning ini kita sebut the happy light. The happy light, dia itu akan membuat hormon melatonin naik lagi, sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak, bangunnya segar. Nah, selain itu juga, selain melatonin diaktifkan, dia juga mengaktifkan yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga sudah nyenyak tidurnya, bangunnya segar, hatinya juga bahagia, Bu. Yeah. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh kita juga bagus dan kita akan kelihatan awet muda. Itulah guna daripada the happy light atau sinar laser yang ketiga. Yang 1, 2 tadi sudah dijelaskan. Jadi pemirsa, sudahlah. Kita jalankan pola hidup sehat dan jangan lupa masukkan teknologi. Kalau kita ingin benua menghadapi masalah-masalah menopause, andropause itu dengan cara yang baik. Ibu semangat ya. Semangat kan sekarang, Semangat udah ya. langsung ke dokter dan bantu dengan teknologi laser, oke? Ya. Iya, Ya. mau nyoba pasti. Mau nyoba. Semangat Bu, ayo Bu. Dan kami ada cerita masyarakat ini untuk support ibu gitu ya, supaya ibu mau jauh lebih sehat. Ini ada cerita dari mereka yang punya keluhan yang sama seperti ibu, tapi kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan sama-sama, ini dia. Ya, kepala pusing, jantung juga berdebar. Saya punya riwayat sakit gula darah tinggi sampai 300, terus kolesterol tinggi. Sekarang gula darahnya udah 113, kolesterolnya juga udah menurun, jadi 189. Saya naik tangga juga nggak sesek. Tadinya capek, gampang capek. Sekarang nggak. Jalan saya mungkin jalan tadinya saya nggak pakai kaki. Sekarang saya pakai kaki, ya lumayan. Jalannya lebih mudah. Senang ya kalau semakin banyak keluarga Indonesia yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Kalau mereka bisa sehat, kenapa ibu tidak? Ibu juga sudah saatnya sehat juga seperti mereka ya ibu ya. Oke, baiklah. Mungkin sekarang ada harapan ataupun doa yang ibu sampaikan terkait kondisi ibu saat ini, boleh? Harapan saya tetap mau sehat Amin. sampai akhir hayat saya. Amin. Amin. Dan nggak merepotkan anak-anak. Orang-orang. Dan janji mau mulai rutin cek kesehatan dan mengkonsumsi obat-obatan. Janji? Ya, janji. Janji, oke. Pemirsa, tadi Anda sudah dengar sendiri ya seperti apa cerita dari Ibu Titis. Nah, kisah Ibu Titis ini bisa jadi pengingat Anda untuk terus meningkatkan kesehatan. Apalagi jika Anda berada di usia yang sama dengan Ibu Titis dan memiliki keluhan yang sama juga. Jangan menunda-nunda lagi pemirsa, langsung take action sekarang juga. Segera cegah dan atasi masalahnya dari sekarang dengan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat. Ditambah lagi juga dengan melengkapi gaya hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser untuk hasil yang lebih maksimal. Dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate ini adalah dengan teknologi low level laser yang dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah dan juga kolesterol yang tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendirian loh, tapi juga bisa digunakan bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Ayo ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Nah ini pemirsa, hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan dapatkan layanan konsultasi gratis dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah adalah hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate dari Gogomall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat.
Terima kasih Ibu Titis sudah berbagi cerita di Go Healthy. Sehat terus ya Ibu ya, sehat terus dan salam untuk keluarga. Dan terima kasih kepada praktisi kesehatan. Terima kasih juga untuk pemirsa setia Go Healthy, dan kami sangat terbuka untuk menerima saran dan juga kritik dari Anda. Untuk itu kirimkan saran dan juga kritik melalui alamat email yang ada di layar kaca. Ini dia. Kami tunggu ya pemirsa. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata saya Permatasari Harahap pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya.